Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Data Science ID bersama saya Yasir Imam. Ini adalah video seri ke-6 saya dari materi pengenalan dasar Data Science dan Machine Learning. Oke, dari materi sebelumnya atau seri kelima kita membahas tentang dysentery regressor. Jadi di materi ini juga, di materi ke-6 ini saya akan membahas tentang dysentery juga, tapi dysentery classifier. Oke, sebelum aku membahas tentang dysentery classifier, terlebih dahulu kita akan bahas tentang K-fold cross validation atau lebih sering disebut dengan cross validation. Nah, jadi cross validation adalah salah satu teknik yang paling populer dipakai dalam evaluasi model machine learning. Oke, langsung aja ya kita lihat ilustrasinya. Oke, ini adalah ilustrasinya, aku udah searching di Google. Aku langsung besarin aja ya. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi itu dataset akan dibagi sesuai dengan kelipatan K. Seperti ini kelipatan K atau iterasi K. Jadi setiap data ujinya itu mempunyai kelipatan satu data uji dan satu data latih. Dengan menggunakan cross validation juga. Jadi ini kan iterasi pertama, dan ini iterasi kedua, dan ini iterasi ketiga. Setelah itu, ini kan dalam setiap iterasinya itu memiliki satu data uji dan satu data latih. Jadi ini adalah data uji yang warna kuning ini, dan ini data latihnya. Dan terus akan bergeser lagi, maka turun ke bawah, ini data ujinya dan ini data latih. Jadi setiap iterasi itu hanya memiliki satu data uji dan data latih. Nah, ini data ujinya juga, dan sampai ke kelipatan K. Nah, ini kelipatan ini adalah data tesnya atau data ujinya. Jadi sampai mentok gitu loh. Menurut sepahaman kayak gitu. Oke, setelah kita mempelajari ilustrasi ini, langsung aja kita implementasikan lewat codingan ya tentang cross validation. Terlebih dahulu sebelum kita melakukan dysentery classifier. Lanjut. Nah, ini aku udah buat ya. Ini codingan sebelumnya yang aku buat yang kemarin di video berapa ya, ketiga kayaknya, seri ketiga. Oke, sekarang kita import dulu modul sklearn-nya. Terus kita pakai from sklearn import dataset. Jadi kita mau import datasetnya ya. Terus setelah itu kita mau pakai modelnya, model cross validation from sklearn, terus model selection import. Terus kita mau import cross score-nya, cross var score. Oke, setelah itu kita lanjut ke import lagi sklearn from sklearn. Terus kita import tree. Kita butuhkan tree ya. Untuk ini juga bisa untuk dysentery juga. Jadi ini sifatnya kayak pohon tree, pohon putusan gitu. Jadi itu dia turun terus untuk mencari hasilnya gitu. Sama kayak ilustrasi sebelumnya. Maaf ya kalau kata-kata penyampaianku tuh kurang bagus karena aku juga belajar baru, jadi kurang dalam penyampaian. Oke, sekarang kita mau ngeload datasetnya. Iris sama dengan dataset dot load iris. Oke, kita run. Udah. Setelah itu kita mau bagi atributnya pada label dataset. Jadi kita mau bagi itu data iris sama data target. Oke, kita pakai variabel X ya, yang lebih familiar di statistik. Iris data, Y iris target.
Jadi setelah kita membuat dua atribut ini menggunakan variabel X sama Y untuk menampung data target dan data irisnya, sekarang kita akan membuat model machine learningnya menggunakan decision tree classifier. Jadi kita buat dulu inisialnya. CLF ini adalah classifier ya. Kalian juga bisa naruh apa bebas, mau nama kalian atau nama mantan itu juga bisa. Oke, sekarang kita panggil tree-nya. Tree dari ini ya, dari ini tree, kita panggil tree-nya, terus kita panggil metode model decision tree-nya. Nah, ini decision tree classifier. Setelah itu kita run, udah, tambah lagi kodenya. CLF X Y sama nilai setiap nama nilai CP-nya atau vol-nya. Ntar kita inisialkan nilai vol itu sebagai nama CP. Nah, sekarang kita buat aja ya jumlah untuk mengevaluasi nilai skornya. Jadi kita buat scores sama dengan kita panggil cross validation. Kita masukkan dalam parameternya itu ini fungsi modelnya dulu CLF, baru kita masukkan nilai datanya sama nilai targetnya. Setelah itu kita buat lagi untuk menghitung false-nya, untuk menghitung setiap vol-nya gitu. Jadi kita pakai CP sama dengan 5. Jadi ini sebanyak 5 ya. Sekarang kita tampilkan scores dan hasilnya. Bentar, masih loading ya. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya tuh seperti ini nilai vol-nya. Jadi aku sekarang akan menjelaskan ya. Jadi cross validation score nilainya itu berupa larik atau array yang terdiri dari akurasi pengujian setiap vol-nya. Maka elemen pertama dari larik menunjukkan nilai 0,966 yang berarti ketika vol pertama dijadikan validation set dan vol lainnya dijadikan train set. Paham nggak? Jadi kayak gini, validation set pertama itu dijadikan nilai data test, terus yang vol berikutnya itu dijadikan data training, terus berikutnya sama seperti di ilustrasi ini. Jadi di iterasi pertama tuh ini adalah nilai data test dan ini data training, terus dia tuh berganti di array yang kedua, larik yang kedua di iterasi kedua tuh, jadi ini data test dan ini data training, dan dia lagi ngecek ke iterasi ketiga dan seterusnya sampai menuju ke iterasi false-nya atau k-vol-nya. Seperti itu. Jadi kalian paham ya maksudku ya? Ya, aku kurang lebih hanya sampai situ saja pemahamanku untuk cross validation. Jadi kalian tuh bisa belajar lagi di Google. Oke, sekarang aku akan lanjut ke decision tree classifier. Kita akan langsung aja coding ya. Jadi kita akan menggunakan data iris. Jadi aku akan jelaskan tentang tentang decision tree dulu. Decision tree atau pohon keputusan adalah salah satu algoritma machine learning supervised yang dapat dipakai untuk masalah klasifikasi dan regresi. Decision tree merupakan algoritma yang powerful alias mampu dipakai dalam masalah yang kompleks. Decision tree juga merupakan komponen pembangun utama algoritma random forest yang merupakan salah satu algoritma yang paling powerful saat ini. Decision tree memprediksi sebuah kelas klasifikasi atau nilai regresi berdasarkan aturan yang dibentuk setelah mempelajari data. Jadi seperti itu ya untuk pengertian dari decision tree. Jadi aku langsung aja kita ke codingan ya. Jadi aku sekarang menggunakan data iris. Jadi data iris ini sangat populer banget dalam dalam latihan machine learning dasar. Jadi kalian tuh bisa menggunakan data lain ya selain data iris. Tapi aku sekarang menggunakan data iris dan aku mengambilnya dari sumber website Kaggle. Nah, sekarang kita lanjut aja. Pertama kita masukkan modul sklearn. Ini modulnya sangat penting banget untuk mengcover model-model machine learning. Jadi kita akan import tree ya, tree, terus import decision tree
decision classifier. Jadi di materi sebelumnya kita membahas tentang decision tree regressor, sekarang kita membahas decision tree classifier. Jadi kalian bisa lihat aja di Google ya perbandingan dari decision tree classifier dan decision tree regressor. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mengimport library pandas atau modul pandas untuk mengubah data JSP ke data frame. Setelah itu kita akan mengimport apa lagi ya? Import apa namanya datasetnya from screen dataset. Dataset. Setelah itu kita import irisnya. Iris. Setelah kita import, sekarang kita mau upload dulu. Sekarang saya mau ngupload filenya. Itu ada codingan tersendiri ya kalau di Google di Google Colab, beda sama di Jupyter Notebook. Jadi kita tulis lagi from Google, terus ini Google Colab ya, from Google Colab import files, terus uploaded sama dengan file upload. Nah, jadi dari Google Colab untuk import files seperti itu logikanya. Ya salahnya tuh di uploaded, jadinya ntar upload. Ini kurang A ya. Error is upload. Errornya di mana ya? Sama dengan ini kurang S. Oke, udah ya. Sekarang aku akan import dulu datanya. Jadi datanya aku udah ambil di Kaggle ya. Ini data irisnya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Udah, datanya lagi diimport. Sekarang sambil nunggu datanya diimport, kita akan mengeload datanya dulu atau membaca datanya. Oke, dengan cara df sama dengan nggak usah df, iris saja. Iris sama dengan pd read datanya berekstensi JSP. Masukin nama datanya iris.jsp. Terus kita panggil 5 datanya aja, berarti hit secara default ya, ini 5 data. Oke, setelah itu ini data irisnya. Jadi kalian tuh sebelum melakukan eksplorasi dulu, kalian dulu terlebih dahulu mengecek datanya, mana data yang nggak dipakai. Jadi di data iris nih, data yang nggak penting itu data ID. Jadi data ID ini kita hilangin aja, kita drop. Jadi fungsinya menggunakan fungsi drop atau metode drop. Oke, sekarang kita langsung aja untuk menghapus atribut ID-nya. Jadi sekarang saya ingin menghapus atribut ID-nya iris drop. Terus kita masukkan nama atributnya ID. Setelah ID exist sama dengan 1, terus in place true. Udah, setelah itu kita tampilkan lagi ya. Sini iris .head sintaknya error di iris in place true. Iris drop benar. In place true. Tuh bentar. ID-nya benar. Terus ini salahnya di mana ya? Ayo. Aku sedikit lupa. Oh ya benar, kurang koma. Oke, data atribut ID-nya udah hapus ya. Sekarang kita akan pisahkan antara atribut dan labelnya. Jadi ini ya, ini atribut semua ini. Nah, jadi ini atribut yang ini kita akan pisahkan sama labelnya. Ini labelnya.
Oke, sekarang kita buat dulu, kita tampung dalam sebuah variabel x, dimana iris, terus kita masukkan nama atributnya. Dalam atributnya itu kita panggil namanya sepal length cm, terus kita buat lagi. Setelah itu, oh ya ini nggak perlu, kita bukan nampung data, jadi sini koma titik, terus sepal cm, terus di sini petal. Terus di sini kita panggil petal width-nya. Petal width cm. Dan setelah itu sudah kita buat kayak gini. Sekarang kita buat untuk apa, ini kan udah atributnya kita buat. Sekarang kita buat anunya. Ini kayak kecil aja, pembeda. Sekarang kita buat untuk labelnya. Jadi sini kita masukkan di labelnya, kan ini labelnya. Berarti dalam labelnya itu ada, di dalam labelnya dibungkus sama atribut. Jadi atributnya spesies. Jadi kita ambil spesies. Oke, kita run. Error. Fatal width. Berarti salahnya sini. Not index. Mana fatalnya? Fatal length. Bener loh. Sepal length cm, sepal width cm, petal length. Tunggu bentar, errornya di mana ini? Seharusnya ini bisa. Oh iya, ini errornya nih kebalik ya. Aku salah nulis. Ini th dan sini tuh th. Jadi setelah kita memisahkan antara atribut dan labelnya, jadi ini atributnya ya, dan ini sebenarnya atribut cuman dibungkus dalam spesies ini tuh ada label, dan ini labelnya. Jadi setelah itu kita akan membuat model machine learningnya menggunakan Decision Tree Classifier. Nah sekarang kita akan menggunakan fungsi fit untuk melatih datanya. Oke, sekarang kita panggil dulu modelnya tree model, terus ini decision tree classifier, terus setelah itu kita akan melatih datanya menggunakan fungsi fit tree model. Salah, tree model. Terus di sini kita akan gunakan fungsi fit fit. Di dalam parameternya kita masukkan nilai ininya, nilai atribut sama nilai labelnya x, y. Invalid syntax di tree model classifier. Error di sininya ya. Bentar, kita tulis lagi ulang. Tree model, terus sama dengan decision tree classifier. Oke, ini hasilnya ya. Jadi ini adalah data latihnya dari nilai atribut sama nilai labelnya. Nah, aku fit maka hasilnya seperti ini. Ini adalah data dari atribut dan data dari labelnya. Nah, setelah itu kita akan mengubah formatnya. Bagaimana dia itu bisa memprediksi. Misalkan nih dalam setiap parameternya itu, dalam parameternya itu aku taruh nilai. Apa namanya? Tinggi sepal, panjang sepal, lebar sepal, terus
panjang tinggi petal sama lebar petalnya tuh ada nilainya. Jadi bagaimana caranya model machine learning ini nih memutuskan atau memprediksi dari setiap nilai yang aku taruh. Misalkan sekarang aku implementasikan lewat codingan aja ya. Jadi aku sekarang mau memprediksi. Aku tulis tree model. Terus kita pakai fungsi atau metode predict. Nah, sudah pakai predict, terus di dalam parameternya itu bukan parameter sih ya, parameter terus dibungkus dalam dibungkus datanya di dalam array gini, bukan array sini. Aku lupa namanya. Jadi datanya itu dibungkus. Maka kita akan mau naruh nilainya berapa nih? Misalnya 6.2. 6.2 artinya ini 6,2 ya. Terus kita taruh 3,4. Terus kita taruh 5,4. Terus setelah itu kita taruh 2,3. Sudah ya. Nah, setelah itu kita coba untuk kita coba run aja ya. Coba run dulu. Nah, jadi datanya itu labelnya itu iris virginisa. Jadi itu data tinggi sepal 6,2, lebar sepalnya 3,4, tinggi petalnya 5,4, terus lebar petalnya itu 2,3. Jadi labelnya itu atau spesiesnya itu iris virginisa. Seperti ini cara memprediksinya. Nah, setelah itu kita coba lagi angka yang lain. Misalkan ini 6,1, ini 3,2, ini 5,7, terus ini 2,1. Apakah bisa memprediksi? Kita coba. Sama juga iris virginisa. Ini ada iris sentosa ya. Jadi 0,2. Kita coba ya, apakah benar model ini akan bisa memprediksi data spesiesnya. Jadi kita coba 0,2 ya. Jadi di sini tadi 0,2, terus di sininya 1,4, 1,4, terus di sininya 1,4, 3,5, 3,5, di sini 5,1. Kita coba run. Nah, ini jawabannya iris sentosa. Jadi dia tuh bisa mendeteksi atau memprediksi dari angka ini, dari angka ukuran ini. Jadi ini adalah iris sentosa. Jadi ini adalah kurang lebih yang aku sampaikan materi malam ini atau tengah malam ini. Ini adalah tentang dysentery classifier. Jadi mereka tuh mengklasifikasi datanya tuh, diklasifikasi sesuai dengan prediksinya. Sangat mudah banget kan belajar tentang dysentery. Mungkin dalam segi materi atau penyampaian aku kurang baik, kalian bisa cermati dengan baik aja ya. Dan kalian kalau ada yang kurang dari aku, kalian bisa cari di Google atau bisa lihat kolom komentar. Aku juga sudah buat grupnya ya di deskripsi, kalian bisa gabung ke grup WA. Oke teman-teman, terima kasih. Ini adalah materi dysentery sederhana banget tentang dysentery classifier. Oke, di next video berikutnya aku akan membahas tentang antara missing value atau linear regresi. Nanti aku pikir-pikir lagi ya, soalnya aku harus mengumpulkan materi dulu sebelum mulai record. Oke teman-teman, terus support channel YouTube aku ya, biar aku makin semangat memberi ilmunya kepada teman-teman. Di seri machine learning ini